Tahukah kamu apa itu model pengembangan sistem? Setelah materi sebelumnya, kita membahas tentang modifikasi program. Untuk kali ini, kita akan membahas model-model tentang pengembangan sistem. Yuk disimak videonya. Mengembangkan program. Proses pengembangan perangkat lunak atau software development process adalah suatu penerapan struktur pada pengembangan suatu perangkat lunak software yang bertujuan untuk mengembangkan sistem dan memberikan panduan untuk menyukseskan proyek pengembangan sistem melalui tahapan-tahapan tertentu. Dalam prosesnya, terdapat beberapa paradigma model pengembangan sistem perangkat lunak. Di antaranya, ada 4 model untuk pengembangan sistem perangkat lunak. Pertama, model sequential linear atau waterfall development model. Kedua, model prototype. Ketiga, model rapid application development atau RAD. Yang keempat, model evolutionary development atau evolutionary software process models. Pada masing-masing model akan dibahas 3 item, yaitu tahap pengembangan, kelebihan prototype, dan kekurangan prototype. Model sequential linear atau waterfall development model. Model sequential linear atau sering disebut model pengembangan air terjun merupakan paradigma model pengembangan perangkat lunak paling tua dan paling banyak dipakai. Model ini mengusulkan sebuah pendekatan perkembangan perangkat lunak yang sistematik dan sekuensial, yang dimulai pada tingkat dan kemajuan sistem pada seluruh tahapan analisis, desain, kode, pengujian, dan pemeliharaan. Pertama, rekayasa dan pemodelan sistem informasi. Langkah pertama dimulai dengan membangun keseluruhan elemen sistem dan memilih bagian-bagian mana yang akan dijadikan bahan pengembangan perangkat lunak dengan memperhatikan hubungannya dengan hardware, user, dan database. Kedua, analisis kebutuhan perangkat lunak. Pada proses ini, dilakukan penganalisaan dan pengumpulan kebutuhan sistem yang meliputi domain informasi, fungsi yang dibutuhkan untuk kerja atau performansi, dan antarmuka. Hasil penganalisaan dan pengumpulan tersebut didokumentasikan dan diperlihatkan kembali kepada pelanggan. Ketiga, desain. Pada proses desain, dilakukan penerjemahan syarat kebutuhan sebuah perancangan perangkat lunak yang dapat diperkirakan sebelum dibuatnya proses pengkodean atau coding. Proses ini fokus pada struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi interface, dan detail algoritma prosedural. 4. Pengkodean. Pengkodean merupakan proses menerjemahkan perancangan desain ke bentuk yang dapat dimengerti oleh mesin dengan menggunakan bahasa pemrograman. Kelima, pengujian. Setelah proses pengkodean selesai, dilanjutkan dengan proses pengujian pada program perangkat lunak, baik pengujian logika internal maupun pengujian eksternal fungsional untuk memeriksa segala kemungkinan terjadinya kesalahan dan memeriksa apakah hasil dari pengembangan tersebut sesuai dengan hasil yang diinginkan. Keenam, pemeliharaan. Proses pemeliharaan merupakan bagian paling akhir dari siklus pengembangan dan dilakukan setelah perangkat lunak dipergunakan. Kegiatan yang dilakukan pada proses pemeliharaan antara lain corrective maintenance, yaitu mengoreksi apabila terdapat kesalahan pada perangkat lunak yang baru terdeteksi pada saat perangkat lunak dipergunakan. Adaptive maintenance, yaitu dilakukannya penyesuaian atau perubahan sesuai dengan lingkungan yang baru, misalnya hardware, peripheral, sistem operasi baru, atau sebagai tuntutan atas perkembangan sistem komputer, misalnya penambahan driver, dan lain-lain. Perfective maintenance. Bila perangkat lunak sukses dipergunakan oleh pemakai, pemeliharaan ditujukan untuk menambah kemampuannya, seperti memberikan fungsi-fungsi tambahan,
meningkatkan kinerja, dan sebagainya. Kelebihan model sequential linear atau waterfall development model. Pertama, tahap proses pengembangannya tetap atau pasti, mudah diaplikasikan, dan prosesnya teratur. Kedua, cocok digunakan untuk produk software atau program yang sudah jelas kebutuhannya di awal, sehingga minim kesalahannya. Ketiga, software yang dikembangkan dengan metode ini biasanya menghasilkan kualitas yang baik. Keempat, dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir karena setiap fase harus diselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke fase berikutnya. Kekurangan model sequential linear atau waterfall development model. Pertama, proyek yang sebenarnya jarang mengikuti alur sekuensial seperti diusulkan, sehingga perubahan yang terjadi dapat menyebabkan hasil yang sudah didapatkan tim pengembang harus diubah kembali, atau literasi sering menyebabkan masalah baru. Kedua, terjadinya pembagian proyek menjadi tahap-tahap yang tidak fleksibel karena komitmen harus dilakukan pada tahap awal proses. Ketiga, sulit untuk mengalami perubahan untuk kebutuhan yang diinginkan oleh customer atau pelanggan. Pelanggan harus sabar untuk menanti produk selesai karena dikerjakan tahap per tahap dan proses pengerjaannya akan berlanjut ke setiap tahapan bila tahap sebelumnya sudah benar-benar selesai. Perubahan di tengah-tengah pengerjaan produk akan membuat bingung tim pengembang yang sedang membuat produk. Keenam, adanya waktu kosong atau menganggur bagi pengembang karena harus menunggu anggota tim proyek lainnya menuntaskan pekerjaannya. Model prototype. Model prototype merupakan suatu paradigma baru dalam metode pengembangan perangkat lunak, di mana metode ini tidak hanya sekedar evolusi dalam dunia pengembangan perangkat lunak, tetapi juga merevolusi metode pengembangan perangkat lunak yang lama, yaitu sistem sekuensial yang biasa dikenal dengan nama SDLC atau Waterfall Development Model. Pertama, pengumpulan kebutuhan. Pelanggan dan pengembang bersama-sama mendefinisikan format seluruh perangkat lunak, mengidentifikasikan semua kebutuhan, dan garis besar sistem yang akan dibuat. Kedua, membangun prototyping. Membangun prototyping dengan membuat perancangan sementara yang berfokus pada penyajian kepada pelanggan, misalnya dengan membuat input dan format output. Ketiga, evaluasi prototyping. Evaluasi ini dilakukan oleh pelanggan apakah prototyping yang sudah dibangun sudah sesuai dengan keinginan pelanggan atau belum. Jika sudah sesuai, maka langkah selanjutnya akan diambil. Namun, jika tidak, prototyping direvisi dengan mengulang langkah-langkah sebelumnya. Keempat, mengkodekan sistem. Dalam tahap ini, prototyping yang sudah disepakati diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai. Kelima, menguji sistem. Setelah sistem sudah menjadi suatu perangkat lunak yang siap dipakai, kemudian dilakukan proses pengujian. Pengujian ini dilakukan dengan white box, black box, basis path, pengujian arsitektur, dan lain-lain. Keenam, evaluasi sistem. Pelanggan mengevaluasi apakah perangkat lunak yang sudah jadi sudah sesuai dengan yang diharapkan. Jika iya, maka proses akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Namun, jika perangkat lunak yang sudah jadi tidak atau belum sesuai dengan apa yang diharapkan, maka tahapan sebelumnya akan diulang. Ketujuh, menggunakan sistem. Perangkat lunak yang telah diuji dan diterima pelanggan siap untuk digunakan. Kelebihan model prototype. 1. Pelanggan berpartisipasi aktif dalam pengembangan sistem sehingga hasil produk pengembangan akan semakin mudah disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan. 2. Penentuan kebutuhan lebih mudah diwujudkan. 3. Mempersingkat waktu pengembangan produk perangkat lunak.
4. Adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. 5. Pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. 6. Lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem. 7. Penerapan menjadi lebih mudah karena pelanggan mengetahui apa yang diharapkannya. Kekurangan model prototype. 1. Proses analisis dan perancangan terlalu singkat. 2. Biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. 3. Walaupun pemakai melihat berbagai perbaikan dari setiap versi prototipe, tetapi pemakai mungkin tidak menyadari bahwa versi tersebut dibuat tanpa memperhatikan kualitas dan pemeliharaan jangka panjang. Keempat, pengembang kadang-kadang membuat kompromi implementasi dengan menggunakan sistem operasi yang tidak relevan dan algoritma yang tidak efisien. Demikian tadi pembahasan tentang model-model pengembangan sebuah sistem. Untuk selanjutnya, silakan rangkum materi-materi tersebut agar kalian dapat mengetahui lebih dalam. Silakan bereksplorasi. Dah.